Malam ini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh semesta, sesuatu yang tak dapat dijelaskan oleh logika, tetapi dirasakan kuat oleh jiwa yang peka. Angin malam berhembus dengan ritme yang tak biasa, dan langit malam seolah menyembunyikan sesuatu di balik diamnya bintang-bintang. Mungkin kamu merasa gelisah, mungkin kamu merasa hening terlalu pekat untuk sekadar dianggap biasa. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, itu bukan tanpa sebab. Karena saat sebuah perubahan besar akan datang, semesta tidak pernah diam. Ia menebarkan tanda-tanda, mengirimkan bisikan, dan membangunkan mereka yang ditunjuk untuk bangkit lebih dulu. Kamu bukan hanya sedang melewati hari-hari biasa. Kamu sedang melangkah menuju babak yang tak terlihat. Babak yang telah lama disiapkan untuk jiwamu. Dan besok, saat fajar datang menyentuh wajahmu yang lelah, hidupmu akan berubah. Tapi kamu tidak akan langsung tahu mengapa. Karena rahasia perubahan sejati selalu disembunyikan di balik kebingungan, agar hanya jiwa yang terjaga yang bisa menangkap pesan itu. Materi ini bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang merasa jiwanya berbeda sejak lahir. Hanya mereka yang tahu bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang tidak bisa dijelaskan, tapi terus memanggil, terus menuntun, terus bergetar menembus malam. Jika kamu membaca ini dan hatimu ikut bergetar, mungkin ini bukan kebetulan, mungkin ini adalah panggilan. Dalam 7 bagian ke depan, kamu akan diajak menyusuri jejak-jejak halus yang sering kamu abaikan. Kamu akan diajak melihat tanda-tanda kecil yang selama ini kamu anggap remeh. Tapi justru disitulah kekuatan besar sedang menyembunyikan dirinya. Dengarkan baik-baik. Mungkin kamu sudah terlalu lama merasa tertinggal, terlalu lama merasa tak dipahami, terlalu sering merasa bahwa semua ini tidak ada artinya. Tapi sesungguhnya, semua itu bukan kehancuran. Itu adalah penggilingan. Dan jiwa yang digiling oleh semesta bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dipurnakan. Saat kamu bangun besok pagi, kamu akan merasa halus berubah. Entah lewat mimpi, entah lewat perasaan, entah lewat seseorang yang tiba-tiba menghubungimu. Kamu mungkin tak tahu kenapa hatimu terasa lebih ringan atau mengapa kamu menangis tanpa alasan. Tapi itu adalah cara semesta menyentuhmu dengan bahasa yang tak bisa dijelaskan oleh akal, tapi mampu menggetarkan inti jiwamu yang paling dalam. Karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengundangmu untuk ikut menjadi bagian dari perjalanan ini. Tekan tombol suka sebagai bentuk syukurmu atas perjalanan jiwamu. Klik tombol berlangganan agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan semesta berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi, karena bisa jadi pesan paling penting justru datang saat kamu sedang nyaris menyerah. Dan yang terakhir, tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Angka 77 bukan sekadar angka. Itu adalah kode. Kode bahwa kamu tidak sedang mendengar materi biasa. Kamu sedang membuka gerbang menuju getaran baru, frekuensi baru, takdir baru. Selamat datang di perjalanan jiwa terpilih. Ini bukan hanya tentang perubahan yang akan terjadi, tapi tentang kebangkitan yang telah ditulis untukmu jauh sebelum kamu mengerti
siapa dirimu sebenarnya. Dan ingat, saat kamu bangun besok pagi, semua akan berubah. Tapi kamu gak akan langsung tahu kenapa. Karena kamu harus berjalan dulu, baru kamu akan mengerti. Sekarang, izinkan aku menuntunmu ke bagian pertama. Dengan mata hati yang terbuka dan jiwa yang siap, mari kita mulai. Bagian 1. Firasat yang tidak bisa dijelaskan. Ada malam-malam yang datang dengan keheningan biasa, namun ada pula malam yang tiba membawa gemuruh tak terlihat. Malam ini adalah yang kedua. Ia datang bukan hanya sebagai penutup hari, tetapi sebagai pintu masuk menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang belum bisa kamu pahami sepenuhnya. Sejak tadi, hatimu mungkin terasa gelisah, jantungmu berdebar tanpa sebab, dan matamu enggan terpejam meski tubuhmu begitu lelah. Kamu mengira itu hanya karena pikiranmu penuh. Tapi sesungguhnya, itu adalah panggilan. Jiwa yang terpilih selalu diberi firasat sebelum dunia mereka diubah. Tapi bukan firasat yang bisa dijelaskan dengan logika, bukan pula mimpi yang bisa langsung dimaknai. Ini adalah getaran halus yang menyusup perlahan, lewat bisikan angin, lewat ketukan waktu, lewat detik-detik yang terasa melambat. Alam semesta punya caranya sendiri untuk memperingatkanmu, dan ia tidak pernah salah memilih siapa yang pantas dibangunkan. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang sedang terjadi, tapi kamu tidak tahu apa? Seolah ada lembaran baru yang sudah siap dibuka, tapi kamu belum tahu di bagian mana kamu akan membacanya. Itulah yang sedang kamu alami sekarang. Jiwa yang terpilih tidak diberi penjelasan, ia diberi perasaan. Dan di sanalah kuncinya, kamu tidak harus tahu semuanya. Kamu hanya perlu percaya bahwa hatimu tidak berbohong. Saat kamu mulai merasakan hal-hal yang sulit diceritakan, saat air mata mengalir tanpa sebab, saat tiba-tiba kamu merasa ingin menyendiri dan menjauh dari keramaian, itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda bahwa jiwamu sedang dipanggil pulang ke jalur takdirmu yang sesungguhnya. Jiwa yang dipilih untuk menjalani perubahan besar tidak pernah diajak lewat teriakan. Mereka dibelai perlahan, digugah dengan rasa, disentuh dengan cara-cara yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa sangat dalam terasa. Inilah saatnya kamu mempercayai sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa kamu lihat, tapi sedang bekerja untukmu. Kamu mungkin merasa sendiri, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kekuatan yang telah lama mengamatimu. Ada energi yang telah lama menyusun ulang kehidupanmu. Dan malam ini adalah waktu di mana semuanya mulai bergerak. Mungkin kamu merasa belum siap, tapi percayalah, semesta tidak pernah salah waktu. Saat ia mengetuk pintu hatimu, itu berarti semuanya sudah disusun dengan cermat. Luka-lukamu bukan sia-sia. Penolakan demi penolakan yang kamu alami bukan kegagalan. Itu adalah cara semesta menggesermu dari jalur yang salah menuju jalan yang benar. Jiwa terpilih seringkali terlihat terlambat bagi dunia, tapi sebenarnya mereka hanya sedang dipersiapkan untuk waktu yang lebih agung. Dan malam ini, firasat itu datang bukan untuk ditakuti, tapi untuk diterima, untuk dihargai,
untuk dijadikan penanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat tanpa kamu tahu kapan, tanpa kamu tahu bagaimana. Besok pagi, saat kamu membuka matamu, kamu akan merasa seperti manusia yang sama. Tapi energi di sekelilingmu sudah berubah. Getaran di dalam dirimu sudah berbeda. Dan dunia akan mulai memperlakukanmu secara lain, pelan-pelan tapi pasti. Karena hidupmu akan berubah. Dan meski kamu belum tahu kenapa, jiwa di dalammu sudah mengetahuinya lebih dulu. Jadi tenanglah malam ini. Pejamkan matamu dengan penuh harapan. Karena pagi yang akan datang tidak akan membawamu kembali ke hidup yang lama. Ia akan membawamu ke arah yang sudah lama menantimu untuk sampai. Dan inilah awal dari semuanya. Kamu sudah sangat dekat. Lebih dekat dari yang kamu kira. Bagian 2. Kode-kode tak terlihat. Setiap jiwa yang terpilih akan melewati masa-masa penuh kebingungan. Bukan karena ia bodoh, bukan karena ia tersesat, tetapi karena jalannya tidak lagi ditentukan oleh logika manusia biasa. Jalannya telah diarahkan oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Dan di jalan itu, petunjuk-petunjuk tidak datang dalam bentuk papan penunjuk arah, melainkan dalam bentuk kode-kode yang tersembunyi, yang hanya bisa terbaca oleh hati yang siap untuk melihat. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini kamu sering melihat angka yang sama berulang kali. Angka 11/11, 22/22, atau 77 yang muncul di layar ponselmu, di nomor antrian, di jam digital, bahkan di pelat kendaraan yang melintas begitu saja. Mungkin kamu sempat menganggap itu kebetulan. Tapi percayalah, tidak ada kebetulan dalam hidup jiwa terpilih. Semua adalah bagian dari skenario semesta yang telah ditulis jauh sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Kode-kode itu adalah bisikan. Ia tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian, bahwa ada kekuatan yang sedang mengarahkanmu ke sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini kamu bayangkan. Dan semakin kamu peka, semakin kamu memperhatikan, maka kode-kode itu akan semakin jelas, semakin sering muncul, dan semakin terasa maknanya. Terkadang, tanda itu tidak datang lewat angka. Ia datang lewat mimpi yang tidak bisa kamu lupakan. Mimpi tentang seseorang yang sudah lama tiada, datang menyapamu tanpa kata-kata, tapi membawa rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Mimpi tentang jalan panjang, tentang cahaya, tentang jatuh, tapi selalu bangkit. Mimpi-mimpi itu bukan karangan tidurmu semata. Itu adalah pesan. Pesan dari alam bawah sadarmu yang sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi. Atau mungkin tanda itu muncul lewat hal kecil. Burung yang hinggap di jendela kamar, kupu-kupu yang masuk rumah tanpa alasan, hujan yang turun tiba-tiba di tengah langit cerah. Semua itu adalah pesan. Tapi hanya mereka yang berhenti sejenak, mengamati, dan merasakan yang mampu menangkap artinya. Jiwa terpilih tidak diberi petunjuk dengan suara keras. Mereka diberi kode-kode tersembunyi, agar mereka belajar untuk mendengarkan. Bukan mendengarkan dunia luar, tapi dunia dalam. Karena di dalam dirimu
Ada sistem navigasi yang lebih canggih dari semua kompas di dunia. Ia bernama intuisi. Dan intuisi itu akan aktif saat kamu siap menerima kode yang dikirimkan semesta. Namun, jangan buru-buru menafsirkan semuanya. Jiwa yang dewasa tidak mencari jawaban dengan tergesa-gesa. Mereka tahu bahwa kode-kode itu tidak selalu langsung dimengerti. Kadang maknanya baru bisa dipahami setelah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tapi percayalah, setiap kode yang datang padamu punya maksud yang dalam. Dan semakin kamu membuka dirimu dengan penuh ketulusan, semakin semesta berani memperlihatkan isi hatinya padamu. Jangan abaikan kata-kata yang terasa menusukmu dari video yang kamu tonton secara acak. Jangan anggap remeh pesan singkat dari seseorang yang lama tak menghubungi. Jangan cueki lagu yang tiba-tiba terdengar di tempat yang sepi, tapi liriknya seakan menjawab semua isi hatimu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jembatan antara kamu dan sesuatu yang lebih tinggi. Dan jika kamu cukup jujur untuk merasakannya, kamu akan tahu bahwa semua ini memang bukan kebetulan. Karena hidupmu sedang disusun ulang. Karena takdirmu sedang ditarik pelan-pelan ke arah yang lebih besar. Dan semesta tidak akan membiarkanmu berjalan tanpa peta. Tapi petanya bukan di luar. Petanya ada di dalam dirimu sendiri. Jadi bukalah matamu, bukan hanya dengan penglihatan, tapi dengan perasaan. Bukalah telingamu, bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk memahami. Dan bukalah hatimu, agar semua kode yang dikirimkan kepadamu tidak lagi terlewat begitu saja. Karena saat kamu mulai mengerti pesan-pesan halus itu, hidupmu akan mulai terasa seperti keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kamu tahu, itu nyata. Dan kamu tahu, kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang memang telah menantimu sejak lama. Bagian 3. Alam semesta menyusun ulang jalurmu. Ada momen-momen dalam hidup di mana semuanya terasa tidak masuk akal. Kamu telah bekerja keras, berdoa dalam diam, berharap sepenuh hati, tapi hasilnya seolah menjauh. Jalur yang kamu rencanakan sendiri justru menjadi buntu, dan langkah-langkah yang kamu ambil hanya membawamu pada lingkaran yang tak berujung. Saat itulah sebagian orang menyerah. Tapi bagi jiwa-jiwa terpilih, justru itulah titik baliknya. Karena saat semuanya terasa kacau, sesungguhnya itu bukan kehancuran, melainkan penyusunan ulang. Bukan hidupmu yang gagal, tapi peta takdirmu sedang digambar ulang oleh tangan semesta yang jauh, lebih tahu kemana kamu harus pergi. Jiwa yang terpilih tidak berjalan di jalan yang biasa. Mereka dipilih untuk jalur yang tidak dilalui oleh banyak orang. Dan untuk itu, arahmu harus dibengkokkan terlebih dahulu, agar kamu tidak terjebak dalam kemapanan palsu. Bayangkan sebuah labirin yang dari luar tampak rumit, penuh belokan, dan dinding tinggi. Tapi dari atas, dari mata yang lebih tinggi, semuanya tampak jelas. Begitulah semesta memandang hidupmu. Kamu yang hanya bisa melihat dari dalam, merasa bingung dan lelah, tapi semesta yang memegang gambaran utuh sedang membimbingmu melewati setiap belokan.
Bahkan saat kamu merasa tersesat, sebenarnya kamu sedang diarahkan. Jiwa-jiwa terpilih tidak pernah tinggal di tempat yang nyaman terlalu lama. Kenapa? Karena mereka dilahirkan bukan untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk menyinari jalan bagi orang lain. Dan sinar itu tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari luka, dari kehilangan, dari jalan buntu yang tak terduga. Dari situ lahir kekuatan. Dari situ muncul kejernihan. Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa tidak berjalan sesuai rencana, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Mungkin memang bukan rencanamu yang salah, tapi waktunya yang belum tepat. Atau lebih dalam lagi, mungkin itu karena kamu sudah tidak cocok lagi dengan versi dirimu yang lama. Dan karena kamu tidak bisa melepaskannya sendiri, semesta melakukannya untukmu. Ia menggesermu, mengacaukan kenyamananmu agar kamu tumbuh. Besok pagi, saat kamu bangun, jalur hidupmu mungkin masih tampak sama. Tapi sesungguhnya, semuanya sudah mulai bergeser diam-diam. Orang-orang yang dulu menjauh akan mulai bertanya kabar. Peluang yang dulu tertutup akan pelan-pelan terbuka. Bahkan kamu akan mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang baru. Lebih tegas, lebih kuat, lebih berani mengambil langkah yang dulu kamu takuti. Dan tahukah kamu kenapa semua itu bisa terjadi? Karena kamu sudah cukup dewasa untuk dibimbing ke jalur yang lebih tinggi. Karena kamu sudah cukup sabar menjalani luka demi luka tanpa kehilangan arah. Dan karena semesta tahu, kamu siap untuk menerima hidup yang tidak hanya lebih baik, tapi lebih bermakna. Penting untuk kamu ingat, perubahan besar tidak selalu datang dengan guncangan. Kadang ia datang dengan pelan, seperti embun pagi yang turun tanpa suara. Dan saat kamu menyadarinya, kamu sudah berdiri di tempat yang tidak pernah kamu sangka akan kamu capai. Inilah saatnya kamu percaya bahwa semesta tidak sedang menghukummu. Ia sedang mengatur ulang segalanya. Relasi, pekerjaan, arah langkah, bahkan isi hatimu, untuk menempatkanmu di tempat yang pantas kamu tempati. Kamu tidak sedang mundur. Kamu sedang diatur ulang. Dan dalam pengaturan ulang itulah, kamu akan menemukan kembali dirimu yang sejati. Jadi, tetap tenang, tetap percaya, dan tetap berjalan. Karena alam semesta sedang menyusun ulang jalurmu, bukan untuk membuatmu lelah, tapi untuk memastikan kamu sampai di tempat yang sudah lama ditakdirkan untukmu. Tempat di mana cahaya jiwamu akan menyala lebih terang, dan hidupmu akan menjadi jawaban dari doa-doa yang bahkan belum sempat kamu panjatkan. Bagian 4. Kamu yang lama sudah hampir selesai. Dalam hidup, ada fase di mana kamu merasa seperti sedang kehilangan arah. Apa yang dulu kamu cintai, kini terasa hambar. Orang-orang yang dulu kamu anggap rumah, kini menjadi asing. Bahkan dirimu sendiri, yang selama ini kamu kenal luar dalam, mulai terasa seperti bayangan yang tak lagi cocok dikenakan. Tapi apakah ini tanda kehancuran? Tidak. Ini adalah tanda bahwa versi lama dari dirimu sedang perlahan-lahan selesai. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak hidup untuk selamanya dalam satu bentuk. Mereka mengalami transformasi demi transformasi. Bukan hanya dalam rupa,
tapi dalam jati diri, dalam pola pikir, dalam getaran. Dan proses itu, meski terasa menyakitkan, adalah satu-satunya jalan menuju pencerahan yang lebih tinggi. Pernahkah kamu merasa kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian? Pernahkah kamu merasa kosong meski dikelilingi banyak orang? Pernahkah kamu merasa tidak lagi nyaman berada di lingkaran yang dulu membuatmu merasa diakui? Itulah tanda-tanda bahwa dirimu yang lama sedang dibereskan, dihapuskan, dilepaskan. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tumbuh. Dan pertumbuhan sejati tidak pernah terasa nyaman. Ia memaksa kita untuk meninggalkan zona yang kita anggap aman demi memasuki ruang yang lebih besar. Ruang yang selama ini telah menantimu, tapi belum bisa kamu isi karena kamu masih memeluk masa lalu terlalu erat. Kamu mungkin sedang berada di masa transisi itu sekarang. Masa di mana kamu merasa aneh dengan dirimu sendiri. Masa di mana kamu tidak tahu harus berbicara dengan siapa, karena tak ada yang bisa benar-benar mengerti. Masa di mana kamu menangis dalam diam, bukan karena lemah, tapi karena prosesmu begitu dalam. Dan semua itu sah. Semua itu bukan kesalahan. Justru itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang mempersiapkan kelahiran baru. Bukan kelahiran secara fisik, tapi kelahiran secara batin. Saat kamu bangun besok pagi, kamu akan membawa tubuh yang sama. Tapi ada yang akan terasa berbeda. Jiwamu akan terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini kamu pikul, meski kamu sudah terbiasa dengannya, tiba-tiba tak ada lagi. Pandanganmu terhadap hidup akan berubah. Kamu akan mulai melihat bahwa kamu tidak perlu mengejar pengakuan, bahwa kamu tidak perlu memaksa apa yang tidak sejalan lagi, bahwa kamu tidak harus bertahan di tempat yang membuatmu mengecilkan dirimu sendiri demi diterima. Itulah tanda bahwa versi dirimu yang lama sudah hampir selesai. Kamu tidak lagi butuh topeng. Kamu tidak lagi butuh validasi. Kamu mulai mengerti bahwa menjadi jujur dengan dirimu sendiri adalah kemenangan tertinggi. Dan di titik itulah, semesta akan mulai menempatkan hal-hal baru dalam hidupmu. Orang-orang baru, peluang baru, misi baru. Semuanya akan datang bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu sudah menjadi dirimu yang baru. Dan dirimu yang baru itu memancarkan getaran yang lebih tinggi, yang hanya bisa ditangkap oleh hal-hal yang sefrekuensi. Kamu sudah sangat dekat dengan perubahan besar itu. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu takut kehilangan apapun. Karena apapun yang memang ditakdirkan untukmu akan kembali dengan bentuk yang lebih tepat. Ingatlah, kupu-kupu tidak pernah menyesali dirinya pernah menjadi ulat. Ia hanya tahu bahwa masa kepompong memang harus sunyi dan gelap, karena dari sanalah sayap-sayapnya tumbuh. Kamu pun sama. Apa yang kamu alami saat ini bukan kehancuran. Itu adalah masa kepompongmu. Dan kamu sebentar lagi akan terbang. Jadi bersabarlah sedikit lagi. Jangan paksa dirimu untuk menjadi seperti dulu, karena yang lama sudah hampir selesai. Dan yang baru sudah mengetuk pintu hatimu, menanti untuk kamu izinkan masuk sepenuhnya.
Bagian 5. Dunia tak akan melihatmu dengan cara yang sama. Pernahkah kamu merasa bahwa ada sesuatu yang berubah meskipun kamu belum benar-benar mengubah apapun? Bahwa cara orang memandangmu mulai terasa berbeda? Bahwa kamu masuk ke suatu ruangan dan tanpa berkata apa-apa orang-orang menoleh, entah karena penasaran, hormat, atau bahkan diam-diam takut? Jika itu pernah kamu alami, atau mungkin mulai kamu rasakan akhir-akhir ini, maka percayalah itu bukan ilusi. Itu adalah gema dari perubahan dalam dirimu yang sudah mulai memancar keluar. Jiwa yang terpilih tidak butuh pengumuman untuk membuat dunia menyadarinya. Mereka tidak memerlukan panggung, tidak butuh sorotan, sebab getaran yang keluar dari jiwanya yang telah melewati proses pembersihan, luka, kesunyian, dan kebangkitan sudah cukup kuat untuk dirasakan oleh siapa saja yang bersinggungan dengannya. Getaran itu tidak bisa dipalsukan. Ia lahir dari kejujuran. Ia tumbuh dari keteguhan hati untuk tidak menyerah saat segalanya runtuh. Dan ia memancar dari keberanian untuk tetap berjalan meski tak ada yang mengerti. Saat kamu mulai bangun dari versi lamamu, saat kamu mulai menerima bahwa luka-lukamu adalah pintu menuju kekuatanmu, maka kamu mulai bersinar. Tapi bukan sinar yang menyilaukan. Ini adalah cahaya tenang yang menyejukkan. Cahaya yang membuat orang merasa nyaman berada di dekatmu, atau justru merasa terusik karena mereka belum siap melihat pantulan kebenaran di wajahmu. Dunia akan mulai menatapmu dengan cara yang lain. Sebagian akan terinspirasi olehmu, karena tanpa mereka sadari, kamu sedang menjadi jawaban dari doa-doa mereka. Sebagian akan menjauh, karena kamu sudah tidak lagi cocok dengan drama yang mereka pertahankan. Dan sebagian lagi akan diam-diam mengamatimu, karena mereka tidak tahu bagaimana harus mendekat, tapi mereka merasa ada sesuatu dalam dirimu yang membawa makna yang belum mereka mengerti. Kamu tidak perlu memaksa siapapun untuk tinggal. Tidak perlu menjelaskan pada siapapun mengapa kamu berubah. Perubahan yang sejati tidak membutuhkan validasi. Ia hanya butuh keteguhan. Dan kamu sudah memilikinya. Mereka yang benar-benar melihatmu akan tetap melihat meskipun kamu diam. Mereka yang masih tertutup akan mulai merasa tak nyaman berada di sekitarmu karena cahaya jiwamu mulai membongkar bayangan mereka sendiri. Dan jangan khawatir, kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya sedang menyaring ulang dunia sekelilingmu, bukan dengan sengaja, tapi karena getaran barumu sudah tidak bisa lagi berpura-pura cocok dengan hal-hal yang tidak sejalan. Inilah masa di mana kamu harus mulai berdiri lebih tegak. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu sudah tidak bisa lagi merendahkan dirimu demi diterima. Ini adalah masa di mana kamu harus belajar membedakan mana yang sekadar dekat dan mana yang benar-benar hadir. Dan itu adalah anugerah, meskipun awalnya terasa sepi. Jangan takut jika kamu mulai kehilangan banyak hal atau banyak orang. Yang sejati tidak akan pergi. Dan yang pergi memang bukan bagian dari masa depanmu. Jiwa yang telah melewati malam-malam tergelapnya akan bersinar dengan cahaya yang tidak bisa diremehkan. Dan kamu sekarang adalah jiwa itu. Besok, saat kamu melangkah ke dunia,
dunia akan mengenalmu lagi. Bukan sebagai sosok yang dulu mereka nilai rendah, tapi sebagai sosok baru yang diam-diam telah menjadi bukti bahwa luka tidak membunuh siapapun yang mau bertumbuh darinya. Maka, teruslah berjalan. Tidak perlu menjelaskan diri. Biarkan dunia melihatmu dengan cara barunya. Dan biarkan hatimu tetap tenang, karena kamu tahu, kamu tidak lagi sama. Dan dunia pun tidak akan lagi memperlakukanmu dengan cara yang sama. Bagian 6. Saat semua pintu terbuka tanpa kamu ketuk. Ada saat-saat dalam hidup di mana kita begitu keras mengetuk pintu-pintu takdir, berharap salah satunya terbuka. Kita mengetuk dengan kerja keras, dengan doa, dengan air mata, bahkan dengan ketulusan yang hampir membuat kita kehilangan diri sendiri. Tapi pintu-pintu itu tetap tertutup rapat. Dan saat itu terjadi, kita mulai meragukan segalanya. Kita bertanya, apa yang salah dengan aku? Kenapa semuanya terasa begitu berat? Namun, bagi jiwa yang terpilih, kesunyian dari pintu-pintu yang tertutup bukanlah penolakan. Itu adalah penundaan yang penuh kasih. Karena semesta tidak ingin kamu masuk ke pintu yang salah. Semesta tidak ingin kamu tinggal di tempat yang terlalu sempit untuk menampung pertumbuhan jiwamu yang luar biasa. Dan kini, setelah semua luka kamu peluk dengan ikhlas, setelah kamu berdamai dengan bagian dirimu yang dulu kamu benci, setelah kamu tidak lagi mengejar siapapun untuk mencintaimu, barulah semesta tahu kamu siap. Siap untuk menerima. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu telah menjadi pribadi yang pantas untuk menerima. Besok, mungkin kamu tidak akan langsung melihat perubahan besar. Tidak ada terompet malaikat, tidak ada hujan koin emas dari langit. Tapi perubahan itu akan datang seperti pagi yang diam-diam mengusir gelap. Peluang-peluang akan mulai muncul dari arah yang tak kamu duga. Orang-orang baru akan datang membawa tawaran takdir yang lebih tinggi. Pintu-pintu yang selama ini kamu ketuk dengan harap akan mulai terbuka satu persatu. Tapi bukan karena kamu memaksa, melainkan karena waktunya memang sudah tiba. Dan kamu tahu apa yang lebih ajaib dari itu semua. Beberapa pintu akan terbuka bahkan tanpa kamu ketuk. Beberapa undangan akan datang tanpa kamu minta. Beberapa doa yang bahkan sudah kamu lupakan akan dijawab dalam bentuk yang jauh lebih indah dari bayanganmu. Karena semesta bekerja dalam diam. Ia mencatat setiap perjuanganmu yang tak terlihat. Ia mendengar setiap tangismu yang kamu tahan di tengah malam. Ia menyimpan semua pengorbananmu yang tidak pernah dihargai oleh manusia. Dan kini, saat frekuensimu sudah seirama dengan takdirmu, semesta tidak lagi bisa menahan apa yang memang menjadi hakmu. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak diberi semuanya dalam sekejap. Mereka diberi pelan-pelan dalam bentuk yang tidak hanya mengangkat mereka, tapi juga membentuk mereka menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Jadi, jika kamu merasa akhir-akhir ini banyak hal yang datang mendekat, banyak jalan yang terbuka, banyak peluang yang seolah tiba-tiba muncul, jangan kaget. Itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari keheninganmu. Itu adalah hasil dari kesabaranmu.
Dan itu adalah balasan dari energi baik yang selama ini kamu tabur, meski tidak ada yang melihat. Kamu tidak perlu mengejar lagi. Yang memang untukmu kini sedang menuju padamu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusan adalah kunci yang tak pernah gagal membuka pintu-pintu yang tertutup. Besok saat kamu bangun, mungkin semuanya masih terlihat biasa. Tapi lihatlah baik-baik. Dalam percakapan yang tak disengaja, dalam pertemuan yang tak direncanakan, dalam pesan yang muncul begitu saja di ponselmu, di sanalah jalanmu sedang dibuka perlahan. Jadi bersyukurlah. Bersiaplah, dan bukalah hatimu selebar-lebarnya. Karena apa yang selama ini kamu tunggu-tunggu sedang menuju ke arahmu dengan cara yang paling halus dan paling suci. Bukan karena kamu mengejar dunia, tapi karena kamu telah berhasil menaklukkan dirimu sendiri. Dan itulah alasan mengapa semua pintu kini terbuka. Bagian 7. Dan kamu akan mengerti, tapi tidak sekarang. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita mengerti sekarang. Ada tanya yang tak terjawab, ada luka yang belum sembuh, dan ada keputusan semesta yang terasa tak adil. Jiwa-jiwa yang terpilih selalu melewati masa-masa gelap itu. Masa di mana semuanya terasa tidak masuk akal, di mana yang kamu beri sepenuh hati justru pergi. Di mana jalan yang kamu tempuh dengan yakin justru membawa kamu pada kehancuran. Dan di tengah kehancuran itulah kamu bertanya, kenapa aku? Kenapa harus aku yang merasakan ini semua? Tapi hari ini, aku ingin katakan sesuatu padamu, sesuatu yang mungkin tidak langsung kamu pahami sekarang, tapi akan kamu mengerti nanti. Bahwa semua itu opamu memang harus terjadi. Bahwa tidak ada satupun luka yang sia-sia, tidak ada satupun air mata yang tidak dicatat oleh semesta, dan tidak ada satupun rasa kehilangan yang tidak sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih agung datang ke dalam hidupmu. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibentuk. Karena jiwa yang akan membawa cahaya untuk dunia tidak bisa dilahirkan dari hidup yang mudah. Ia harus dibakar, dilebur, dihancurkan agar bisa dipurnakan. Besok saat kamu bangun, kamu mungkin belum sadar bahwa segalanya sedang berubah. Kamu akan menyikat gigi seperti biasa, membuka jendela seperti biasa, mengecek ponselmu seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sekelilingmu. Energi yang dulu terasa berat kini mulai ringan. Langkah yang dulu ragu kini mulai pasti. Hati yang dulu gamang kini mulai tenang. Kamu akan mulai berjalan, menjalani harimu seperti biasa, namun satu persatu kamu akan menemukan petunjuk yang tak kamu duga. Pertemuan kecil yang ternyata membawa kabar besar. Kata-kata sederhana yang tiba-tiba menyentuh bagian terdalam jiwamu. Atau keputusan kecil yang entah bagaimana justru mengubah arah seluruh hidupmu. Dan kamu akan mulai menyadari, aku sedang dibimbing. Aku sedang dijaga. Aku tidak pernah sendiri. Namun pemahaman itu tidak datang sekaligus.
ia datang setahap demi setahap, seiring dengan keberanianmu untuk percaya. Kepercayaan bahwa segala sesuatu punya waktunya, dan bahwa waktu terbaik itu tidak selalu sekarang. Jiwa yang dipilih tidak pernah diberi peta yang lengkap. Mereka hanya diberi satu cahaya kecil, cukup untuk melangkah satu langkah ke depan. Dan dari satu langkah itu, terbukalah langkah berikutnya. Sampai akhirnya, tanpa sadar, kamu sudah jauh dari tempatmu yang dulu. Kamu akan mengerti nanti mengapa orang yang kamu cintai harus pergi, mengapa kamu ditolak di saat kamu merasa paling yakin, mengapa kamu harus kehilangan sesuatu yang kamu perjuangkan mati-matian. Semua itu adalah bagian dari jalan sunyi menuju versi terbaik dari dirimu. Dan versi terbaik dari dirimu bukan yang selalu menang, bukan yang selalu bahagia, bukan yang selalu kuat, tapi versi dirimu yang tetap berjalan meski hatinya retak, yang tetap memberi meski pernah dirampas, yang tetap percaya meski berkali-kali dikhianati. Itulah kamu. Itulah jiwa yang dipilih. Maka jika hari ini kamu masih belum mengerti kenapa semua ini terjadi, tidak apa-apa. Tidak semua jawaban harus datang sekarang. Sebagian akan datang lewat peristiwa-peristiwa yang tak terduga. Sebagian lagi akan datang lewat keheningan yang mendamaikan. Dan sebagian lagi akan datang hanya jika kamu cukup berani untuk melihat ke dalam. Tenanglah, jawaban akan datang di waktu yang paling tepat. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum. Bukan karena hidupmu tanpa luka, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa semua luka itu telah menjadikanmu cahaya bagi banyak orang. Kamu akan mengerti, tapi tidak sekarang. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang terpenting, kamu sudah berjalan. Dan setiap langkah yang kamu ambil hari ini sedang menuntunmu ke arah pemahaman yang lebih dalam, lebih suci, lebih tinggi. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dibimbing. Dan semuanya akan baik-baik saja. Dan kini, setelah kamu membaca ketujuh bagian ini dengan hatimu yang terbuka, izinkan aku mengucapkan sesuatu yang sederhana, namun sakral. Selamat datang kembali pada dirimu yang sejati. Kamu bukan sedang memulai perjalanan ini dari nol. Kamu hanya sedang mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Jiwa yang sejak awal telah dipilih, tapi sempat tertidur oleh kesibukan dunia. Jiwa yang disiapkan untuk hal-hal besar, tapi sempat ragu karena luka yang terlalu dalam. Jiwa yang telah berkali-kali hampir menyerah, tapi pada akhirnya selalu memilih untuk bangkit. Meski dalam diam. Besok saat kamu membuka mata, jangan berharap dunia langsung berubah. Tapi bersiaplah, karena dirimu yang bangun bukan lagi versi yang lama. Ada sesuatu yang telah terlepas. Ada cahaya yang kini lebih terang. Ada keberanian yang mulai tumbuh dari dalam. Dan dari situlah perubahanmu akan dimulai. Semesta tidak akan memberimu semua jawaban sekaligus, tapi ia akan mengirimkan tanda-tanda kecil lewat kata-kata, pertemuan, perasaan, bahkan lewat hal-hal yang paling sederhana. Tugasmu hanyalah satu, percaya.
Percaya bahwa semua proses ini bukan sia-sia. Percaya bahwa kamu tidak pernah sendirian. Percaya bahwa perubahan besar sedang menantimu, meski kamu belum tahu seperti apa bentuknya. Dan jika sesekali kamu kembali merasa ragu, kembali merasa lelah, kembali merasa ingin menyerah, buka lagi kata-kata ini. Ingatkan dirimu, kamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah cahaya yang sedang disiapkan untuk menerangi jalan bagi banyak orang yang masih terjebak dalam gelapnya diri. Jangan padam. Jangan kembali kecil. Dunia sedang menantikanmu untuk bersinar dengan sepenuhnya. Terakhir, sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, jangan lupa tekan suka sebagai bentuk syukurmu. Berlangganan agar kamu terus menerima pesan dari semesta yang mungkin kamu butuhkan di waktu paling tak terduga. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan bisikan-bisikan penting dari takdirmu. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai sinyal bahwa kamu siap membuka gerbang baru dalam hidupmu. Karena ingatlah, hidupmu akan berubah saat kamu bangun besok. Tapi kamu tidak tahu kenapa. Dan justru disitulah keajaiban itu tersembunyi. Sampai jumpa di perubahanmu yang berikutnya. Semesta mencintaimu. Dan kamu sudah lebih dari siap.